Hai semuanya, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Riko, Karina, Angelina, Cynthia, dan Krisya. Kami mempersembahkan Drasti Jiwa Ajab, yaitu suatu pandangan dan harapan seorang manusia. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa virus corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona yang paling baru ditemukan menyebabkan penyakit virus corona COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, Cina, pada Desember 2019. COVID-19 sekarang menjadi pandemi yang menyerang banyak negara secara global. Namun, banyak warga yang masih tidak peduli terhadap virus COVID-19, sehingga mereka cenderung meremehkannya, dan mereka percaya bahwa angka pasien COVID-19 hanya rekayasa untuk ladang keuntungan. Kita ke informasi selanjutnya, kasus positif COVID-19 di Indonesia pecah rekor pada hari ini. Terdapat tambahan kasus sebanyak 4.168 kasus positif corona. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19, total kasus positif COVID-19 di Indonesia berjumlah 240.687 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 3.576 pasien, sehingga total kasus sembuh sebanyak 174.350 pasien. Sementara itu, kasus meninggal dunia bertambah sejumlah 112 orang, sehingga total pasien COVID-19 yang tutup usia menjadi 9.448 kasus. Kematian dokter yang saat ini sebanyak 115 dokter dengan asumsi satu dokter melayani 2.500, maka bisa menggambarkan rakyat Indonesia sebanyak hampir 300.000 akan kehilangan pelayanan dari dokter. Bank Dunia menyatakan pandemi virus corona sudah menyebabkan tekanan terhadap perekonomian hampir di seluruh negara di dunia, baik dari sisi eksternal maupun internal. Pertumbuhan ekonomi global bakal minus 5,2% selama tahun 2020. Saya Wahyusri Subaini, saya mahasiswa di Surabaya. Nama saya Susi. Saat ini saya bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah di Surabaya Barat. Halo, nama saya Maditosan Aji Pamungkas Dipa. Saya seorang dokter gigi dan sekarang sedang berpraktik di daerah Canggu, Badung, Bali. Nama saya Imadi Artalan, sebagai Kepala Kewilayahan di Banjar Dinas Kedokteran Desa Sansara. Perkenalkan saya Bu Kiki sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana keadaan Indonesia saat ini? Menurut saya pribadi, keadaan Indonesia saat ini cukup buruk ya. Apalagi sejak awal pandemi hingga saat ini pandemi COVID-19, itu sudah banyak korban berjatuhan, lebih dari 200 jiwa masyarakat yang telah meninggal dunia. Dan banyak pula tenaga kesehatan yang telah gugur dalam menjalankan tugasnya, terutama untuk dokter. Yang saya ketahui sudah lebih dari 150 dokter yang telah gugur dalam tugasnya. Dan banyak pula perawat yang telah gugur juga dalam menjalankan tugasnya sebagai perawat. Keadaan Indonesia saat ini cukup parah. Dari TV dapat dilihat jumlah korban COVID semakin bertambah banyak. Oke, jadi
Kalau menurut data terakhir ini Indonesia termasuk sebenarnya cukup mengkhawatirkan sih menurut saya. Karena saat ini pertambahan jumlah orang yang terinfeksi itu setiap harinya sudah semakin banyak. Jadi di awal-awal mungkin itu hanya sekitar misalnya mulai dari puluhan ya, 10, 20. Sekarang ini terakhir saya cek beberapa hari gitu, itu sudah mencapai sekitar 3.000-an. Jadi sekali nambah satu per hari itu 3.000. Dan ini angka ini sebenarnya cukup dibilang cukup banyak ya. Dampak apa yang kakak rasakan selama pandemi COVID-19 ini? Oke, jadi saya bahas dulu secara general ya. Kebanyakan orang pasti mindsetnya adalah ada tuduhan-tuduhan gitu terhadap tenaga kesehatan, mau dia dokter gigi, para medis, perawat, itu dibilang mengambil untung atau jadi pihak yang paling diuntungkan. Padahal sebenarnya kayak gini logikanya, kalau lagi pandemi kayak gini, orang-orang juga mulai kehilangan pekerjaan, gajinya turun, dan mereka niat untuk berobat juga pasti berkurang. Nah, kita ini dapat insentif gitu loh. Insentif dari berapa banyak pasien yang kita tangani. Berapa banyak tindakan yang kita lakukan di klinik. Jadi otomatis kita pun terdampak dari segi finansialnya. Dan juga kerjaan dibilang lebih simple, enggak juga. Karena protokol yang harus kita ikuti itu adalah apapun pasiennya, kita harus udah mencurigai bahwa pasien itu adalah membawa virus itu ke klinik kita. Jadi kita benar-benar protokolnya itu pakai hazmat, alat pelindung diri yang level 3, dan kita harus panas-panasan setiap hari. Seperti itu. Kalau dampak sendiri yang saya rasakan, lebih ke arah finansial juga, otomatis. Ini bahkan saya juga ikutan jualan sesuatu gitu loh, di luar profesi saya sebagai dokter gigi itu. Jadi mungkin banyak yang akan komen gitu, lu dokter tapi kok lu jualan sih, lu nggak gengsi. Pada akhirnya akan muncul pertanyaan seperti itu, tapi ya gimana? Intinya kayak gini, ada istilah selama pandemi ini setiap orang akan jualan pada waktunya kayak gitu. Cara dalam lingkungan akademis gitu ya, karena saya profesinya guru, dalam lingkungan akademis sih yang terasa adalah pembelajaran ya. Anak-anak itu harus dipaksa untuk belajar secara online. Mau tidak mau mereka harus dipaksa belajar secara online. Mau tidak mau, suka tidak suka ya. Walaupun memang secara online mungkin ada dirasa kurang efektif karena kita nggak bisa menyampaikan materinya itu lebih leluasa gitu ya. Tapi itu yang harus kita jalani sekarang. Ini untuk kebaikan bersama juga. Jadi untuk sementara ya terasanya itu sementara. Dampak menurut saya pribadi ya sebagai mahasiswa yang pasti tentang daring. Itu menurut saya agak susah ya, karena saya sebagai mahasiswa yang seharusnya ada praktikum, ini lebih kepada teori. Dan seharusnya memang lebih penting ke praktikumnya menurut saya. Karena dari praktikum itu kita ada pengalaman dalam mengerjakan sesuatu. Dan karena ini sedang pandemi, jadi segala sesuatunya lebih kepada teori. Begitu menurut saya. Pertanyaan ketiga, bagaimana menurut kakak tentang protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan kepatuhan masyarakat untuk menaati peraturan tersebut? Menurut kami, protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, daerah maupun pusat tentunya sudah sangat baik. Karena pemerintah pasti sangat memperhatikan dan mengutamakan kesehatan serta keselamatan seluruh warganya. Sekarang tergantung dari masyarakat itu sendiri untuk mematuhi dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa masyarakat yang abai akan protokol kesehatan tersebut, seperti tidak memakai masker kalau keluar rumah, masih sering berkerumun dan lain sebagainya. Sebenarnya dari pemerintah protokol kesehatannya saya rasa cukup ya, maksudnya mereka memberitahukan itu kita harus jaga jarak, social distancing gitu ya. Terus kita harus pakai masker, sering cuci tangan dan sebagainya. Itu sebenarnya cukup, protokol itu cukup ada. Tetapi yang saya rasa agak kurang itu adalah aplikasi di masyarakat.
Dan ketika itu tidak dilaksanakan, apa hukumannya bagi mereka? Jadi ganjarannya bagi mereka gitu. Karena saat ini walaupun protokol-protokol itu sering diulang-ulang, sering ditayangkan lah ya, kalau kita walaupun mau di media televisi, mau di media radio, di media surat kabar, dimanapun itu kita sering mendengar, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, itu sering kita dengar. Tapi banyak juga yang kita jumpai bahwa masyarakat itu ada juga yang keluar pakai masker, ya kadang, tapi maskernya tidak digunakan dengan benar, gitu. Atau yang tidak pakai masker, atau mungkin mereka masih berkelompok, tidak melakukan social distancing. Ada beberapa warga yang itu menurut saya tuh kesadarannya kurang, dan pemerintah tidak punya tindakan tegas terhadap itu. Jadi ketika menghadapi warga yang seperti itu, apa yang harus pemerintah lakukan? Mereka misalnya dikasih hukuman seperti apa, itu tidak ada bentuk nyatanya menurut saya. Atau mungkin ada bentuk nyatanya tapi tidak terlalu terasa ya, karena orang masih berani untuk melakukan itu. Jadi mungkin hukumannya kurang berat sedikit gitu. Begitu sih. Harapan kakak ke depannya untuk pemerintah dan masyarakat yang sedang berjuang bersama memerangi pandemi ini tuh apa sih harapannya? Harapannya adalah gini, kita harus belajar dari negara-negara yang sudah berhasil benar-benar menangani kasus ini gitu loh, menanggulangi dan benar-benar fight for this pandemic. Contohnya itu ada China. Terus ada Taiwan, itu bagus banget dia sama Korea Selatan. Kita harus lihat mereka, di sana sudah terjadi gelombang kedua. Jadi kalau banyak pertanyaan, kenapa sih mall dibuka tapi sekolah enggak? Kayak gini, udah banyak banget ada temuan kasus di Cina yang mana sekolah udah dibuka, dan Korea waktu itu sempat sekolah dibuka, terus ternyata lonjakan kasusnya malah besar. Itu kita harus belajar dari sana. Dan masyarakat sendiri harusnya lebih aware. Oke lah, mereka udah nggak peduli lagi dengan pemerintah, apalah katanya, tapi seenggaknya peduli sama diri kita sendiri, sama keluarga kita, dari lingkungan terkecil dulu. Karena kalau kita udah nggak egois, saya rasa kita semua bisa menjaga diri kita dan juga orang-orang tersayang sekitar kita. Oke lah, kita sekarang berpikir untuk keselamatan kita sendiri dulu deh, kayak gitu. Jangan egois. Dan kemana-mana, gimana pun, masker itu sejauh ini adalah memang cara yang paling bagus. Yang paling Terus gampang, ya. lebih banyak mencuci tangan, dan masker juga kalau bisa sih double, karena contohnya saya tenaga kesehatan, saya selalu pakai double mask dan selalu mandi begitu pulang dari luar. Kita nggak pernah tahu apa kita membawa virus atau enggak. Yang kita tahu adalah virus itu ukurannya sangat-sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri, sehingga mata telanjang kita ini juga nggak bisa melihat gitu. Saat ini belum ada obatnya, dan udah banyak merenggut korban jiwa. Itu yang perlu kita ingat. Harapan kami ke depannya kepada pemerintah agar lebih sering turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi tentang pentingnya melaksanakan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus COVID-19 ini dengan kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat, serta ditambah kepatuhan semua lapisan masyarakat untuk melaksanakan protokol tersebut. Kami yakin pandemi ini akan segera berakhir. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebagai tenaga medis, Kak Tosan punya tips nggak untuk yang paling gampang diterapkan untuk memutus rantai COVID-19 ini? Wear your mask everywhere, anytime, dan selalu cuci tangan. Dan ya udah, kalau kontak sama orang tetap jaga jarak. Jaga jarak itu yang terbaik. Terus kalau udah jaga jarak juga kalau bisa nggak kontak fisik dulu. Itu sih caranya.